Bayangkan pagi di mana setiap orang di Indonesia terbangun sebagai miliarder. 1 miliar rupiah tiba-tiba muncul di rekening semua orang, dari petani di Merapi hingga pedagang asongan di pinggir jalan. Euforia meledak. Media sosial dibanjiri tangkapan layar saldo, impian lama terasa dalam genggaman. Orang-orang merencanakan hidup baru tanpa kerja keras, tanpa atasan, tanpa kekhawatiran finansial. Jalanan penuh perayaan, tak ada lagi yang terburu-buru bekerja. Untuk apa gaji bulanan kini tampak konyol? Namun, di balik kegembiraan massal, muncul pertanyaan, jika semua orang kaya, siapa yang benar-benar kaya? Euforia ini membius logika. Uang dipuja sebagai tujuan, bukan alat. Orang lupa, nilai uang bergantung pada barang dan jasa yang dihasilkan orang lain, yang kini juga sedang merayakan status miliardernya. Kegembiraan ini terisolasi. Setiap orang merasa pemenang, tanpa sadar semua memegang tiket yang sama. Ini kemenangan hampa, ilusi kemakmuran di atas fondasi rapuh. Pagi 1 miliar ini bukan awal utopia, melainkan babak pertama drama sosial ekonomi yang akan menguji makna kerja dan kemanusiaan. Euforia berubah jadi tsunami belanja. Mall, dealer mobil, toko elektronik diserbu. Semua ingin mengubah saldo digital jadi barang nyata. Tak ada yang peduli harga, semua menunjuk dan membeli. Permintaan melonjak, barang mewah ludes dalam jam. Rumah-rumah elit jadi rebutan, harga properti naik gila-gilaan. Semua orang jadi konsumen. Tapi masalah muncul, rak toko mulai kosong. Bukan hanya barang mewah, tapi juga kebutuhan pokok. Petani, buruh, peternak semua ikut antre belanja, tak ada lagi yang memproduksi. Rantai pasokan putus. Tak ada yang menanam, memanen, mengolah atau mengantar. Semua punya daya beli, tapi tak ada yang bisa dibeli. Uang 1 miliar terasa perkasa, tapi tak berdaya di hadapan rak kosong. Apa gunanya uang jika tak bisa membeli beras? Ironi ini menggantikan euforia dengan kecemasan. Pesta belanja nasional hanyalah ilusi singkat. Ekonomi bukan sekadar transaksi, tapi ekosistem rumit di mana produsen sama pentingnya dengan konsumen. Efek domino kekayaan mendadak, ruang kerja kosong, kantor lengang, pabrik sunyi, ladang terbengkalai. Semua berhenti bekerja. Surat resign menumpuk jika hardinya masih ada. Untuk apa bekerja jika sudah miliarder? Layanan publik lumpuh, rumah sakit, polisi, pemadam, petugas kebersihan, semua memilih liburan. Sampah menumpuk, listrik padam, air berhenti mengalir. Peradaban modern goyah. Ekonomi informal pun lenyap. Tukang ojek punya mobil, warung tutup, pedagang sayur hilang. Semua merasa jadi kelas atas, tapi tak ada lagi yang mau melayani. Semua raja, tak ada pelayan, tak ada pekerjaan yang selesai. Motivasi bekerja hilang, masyarakat lupa pekerjaan bukan sekadar cari uang, tapi menjaga roda peradaban. Kekosongan kerja adalah cermin kekosongan makna. Semua ini mengungkap, tanpa kerja, masyarakat kehilangan arah. Minggu-minggu setelah pagi 1 miliar, paradoks kelimpahan jadi nyata. Semua miliarder, tapi miskin sumber daya. Uang melimpah, barang dan jasa langka. Hukum permintaan penawaran jadi brutal. Harga-harga melambung tiap jam, hiperinflasi melanda. Air mineral 3 juta rupiah jika ada. Warung kelontong terakhir jadi triliuner dadakan. Uang kehilangan fungsi, kekayaan jadi ilusi. 1 miliar kini setara receh. Orang panik, rela bayar berapapun untuk kebutuhan pokok. Tapi barangnya tak ada. Uang tak bisa menciptakan beras atau minyak. Sistem ekonomi lumpuh, transfer bank tak berarti. Pelajaran pahit kekayaan bangsa bukan jumlah uang, tapi kapasitas produktif. Ketika produksi berhenti, uang jadi angka tak berguna. Hiperinflasi mencapai puncak, rupiah mati. Tak ada yang mau menerima uang. Tumpukan uang dibakar, ATM jadi monumen besi tak berguna. Infrastruktur keuangan runtuh dalam hitungan minggu. Pemerintah tak berdaya, mencetak uang hanya jadi lelucon. Krisis ini bukan lagi ekonomi, tapi krisis peradaban. Orang sadar uang hanyalah janji. Janji itu sudah diingkari. Nilai sejati muncul, beras lebih berharga dari mobil sewa. Keahlian dokter lebih bernilai dari saldo triliun. Kekayaan diukur dari apa yang bisa dilakukan, bukan dimiliki. Manusia tak bisa makan uang, tak bisa minum angka digital. Kelangsungan hidup bergantung pada hal nyata, makanan, air, tempat tinggal, kesehatan. Uang tak berarti, masyarakat kembali ke barter, barang ditukar jasa. Pasar tradisional hidup lagi, tanpa kasir, hanya negosiasi. Masalah klasik muncul, nelayan ingin beras, petani butuh tukang kayu. Komunitas membentuk pasar barter, nilai seseorang ditentukan kontribusi nyata. Mantan CEO tanpa keahlian praktis kalah dari montir atau petani. Keahlian jadi mata uang baru bertani, memperbaiki mesin, menjahit, pengetahuan medis.
Orang yang dulu diremehkan, kini jadi pilar komunitas. Barter menghidupkan interaksi sosial otentik, membangun kepercayaan. Gotong royong kembali jadi strategi utama bertahan hidup. Orang sadar saling membutuhkan, bukan hanya untuk barang, tapi juga dukungan emosional. Kekacauan ekonomi melahirkan pencerahan nilai sejati ada pada yang mencipta, bukan yang memiliki. Tangan petani, montir, guru, seniman, semua dihargai karena kontribusi nyata. Nilai tak lagi soal materi, tapi juga pendidikan seni spiritualitas. Bekerja jadi wujud eksistensi dan kontribusi, bukan beban. Kepuasan datang dari hasil nyata, bukan saldo masuk. Motivasi bergeser ke tujuan dan kontribusi. Tak ada pengangguran jika mau berkontribusi. Nilai seseorang ditentukan karakter, keterampilan, dan kemauan menjadi bagian dari masyarakat. Dari air reruntuhan sistem lama, masyarakat membangun ekonomi gotong royong. Komunitas kecil jadi unit utama, mengelola sumber daya bersama, hasil dibagi adil. Keahlian khusus dihargai dengan jaminan kebutuhan pokok. Barter berevolusi, token kerja atau beras jadi alat tukar baru. Nilai uang kini nyata, dikontrol komunitas, bukan entitas pusat. Pelajaran terbesar, uang hanyalah alat, bukan tujuan. Kemakmuran sejati lahir dari kerja nyata, kontribusi, dan saling menopang, itulah kekuatan masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.